Perkenalkan, nama saya Fitri Rahma Aulia Ahmad dengan NIM akhir 097 dari kelas C angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu permasalahan yang ada di sekitar saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kewarganegaraan 2. Masalah yang saya ambil adalah fenomena gaya hidup konsumerisme di kalangan mahasiswa Kota Malang dengan adanya tren nongkrong di kafe. Kota Malang sebagai kota pendidikan memiliki 62 lebih perguruan tinggi. Mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia menempuh studi di kota ini. Oleh karena itu, banyak tempat hiburan dibangun di Kota Malang, salah satunya adalah kafe atau coffee shop. Jumlah restoran dan kafe di Kota Malang berjumlah kurang lebih 3.500 menurut Radar Malang Jawa Pos bulan Mei tahun 2025 dan jumlahnya terus bertambah. Fenomena ini mendorong adanya tren nongkrong di kafe dan menjadi salah satu pemicu gaya hidup konsumerisme khususnya di kalangan mahasiswa Kota Malang. Konsumerisme sendiri bisa diartikan sebagai pemborosan, penghamburan, dan pembaziran. Secara lebih luas, konsumerisme merupakan paham atau ideologi yang mendorong individu atau kelompok untuk mengkonsumsi secara berlebihan seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhannya yang nyata. Gaya hidup konsumerisme tidak hanya tampak dari perilaku belanja yang berlebihan, tetapi juga dari kebiasaan seorang individu mengikuti tren media sosial. Contohnya adalah saat sebuah kafe sedang viral dan banyak orang berbondong-bondong mengunjungi kafe tersebut agar tidak tertinggal tren, meskipun sebenarnya orang-orang itu tidak benar-benar ingin mengunjunginya. Nongkrong sendiri adalah aktivitas sosial yang dilakukan secara santai. Nongkrong bisa dilakukan sendiri maupun bersama teman. Saat ini, nongkrong tidak hanya dilakukan untuk bersantai atau hiburan, tetapi juga untuk aktivitas yang produktif. Kafe atau coffee shop adalah tempat yang menyediakan makanan, minuman, terutama kopi, yang juga berfungsi sebagai tempat berkumpul. Kafe biasanya menyediakan berbagai fasilitas seperti wifi gratis, stop kontak, dan bahkan beberapa kafe menyediakan area photo box untuk menarik pengunjungnya. Kafe-kafe saat ini juga didesain semenarik mungkin agar terlihat estetik dan cocok untuk kebutuhan konten media sosial. Selain itu, beberapa kafe menyediakan layanan 24 jam yang menjadikan kafe sebagai tempat yang populer untuk nongkrong, terutama oleh mahasiswa. Dengan maraknya kafe yang ada di kota ini, apakah benar konsumerisme ini ada di kalangan mahasiswa? Saya melakukan wawancara kepada 3 narasumber yang merupakan mahasiswa yang sering nongkrong di kafe. Berikut adalah daftar pertanyaan di wawancara saya. Untuk pertanyaan pertanyaan 1 sampai ke-4 merupakan pertanyaan umum yang saya tanyakan ke seluruh narasumber. Sedangkan pertanyaan ke-5, 6, 7, dan 8 menyesuaikan dengan jawaban dari masing-masing narasumber. Berikut adalah daftar dari narasumber saya. Yang pertama adalah Adela, yaitu mahasiswa yang nongkrong di kafe untuk mengerjakan skripsinya. Yang kedua adalah Intan, yaitu mahasiswa yang nongkrong di kafe sebagai hiburan dan sarana berkumpul dengan teman-temannya. Yang ketiga adalah Lira, yaitu mahasiswa yang nongkrong di kafe untuk hunting foto dan kebutuhan konten sosial media. Berikut adalah dokumentasi wawancara saya dengan mahasiswa yang pertama, yaitu Adela. Saya Adela Yulansari, biasa dipanggil Dela. Saya merupakan mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Ya, biasanya akhir-akhir ini aku kalau ke kafe itu buat ngerjain skripsi karena tempatnya nyaman gitu daripada di kos. Pertama itu harus ada sofa. Karena kebetulan punggungku kan lagi sakit dan skripsian kan butuh duduk, waktunya lama gitu kan, berjam-jam. Jadi biar nyaman, mending nyari kafe yang ada sofanya. Udah, itu yang paling penting di antara yang lain. Kalau di kafe tuh lebih nyaman, terus kalau mau pesen minum atau makan itu bisa langsung gitu kan ke sana. Terus ada kopi kan bikin aku melek terus gitu loh. Jadi nggak ngantuk kalau ngerjain skripsi. Ke gaya hidup gak sih? Saya kalau kebutuhan sebenarnya itu nggak butuh-butuh banget. Tapi kayak kalau misalnya skripsi kan udah enak banget nih sama apa yang dikerjakan. Masa udah enak banget sama yang dikerjakan terus lingkungannya juga tidak mendukung, itu malah makin tambah stres gitu loh.
nggak ada pengaruh besar, soalnya di mindsetku tuh pikirnya kayak eh, mau ke kafe sekalian aku makan gitu. Jadi kayak emang udah waktunya makan, ya udah aku di kafe makan gitu. Jadi buat pulang udah aman juga gitu. Jadi nggak yang ngaruh-ngaruh banget, dan pengeluaran makan di kafe sama aku makan di luar juga ya 11-12 gitu. Jadi nggak beda-beda jauh. Berikut adalah dokumentasi wawancara saya bersama mahasiswa yang kedua yaitu Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani. Saya mahasiswa S1 Psikologi Universitas Merdeka Malang. Saya biasanya kalau nongkrong itu kalau bosen di kos atau enggak lagi main sama teman-teman. Biasanya karena sering lewat di FYP TikTok, terus kan kepo, FOMO, jadi ya udah nyoba-nyoba ke situ. Lumayan sering, tapi biasanya tuh cuman kita datangnya satu kali. Aku biasanya datang cuma satu kali, kalau udah ya udah. Gantung sih, kalau memenuhi kebutuhan tuh kayak kita butuh kafein. Nah, jadi aku biasanya kalau itu pengen kopi yang enak, jadi aku ke coffee shop yang emang kopinya enak. Kalau untuk gaya hidup, biasanya tuh kayak ya itu yang aku bilang tadi yang awal, kayak viral di TikTok. Kan kita kan terus upload di sosial media kan, jadi kan nanti kan teman-teman kan kayak, oh ini habis kesini ya, habis kesini. Kalau bagi saya itu sedikit berpengaruh karena jadi aku tuh waktu dikasih bulanan itu aku nyisain kayak untuk nongkrong itu berapa, untuk skincare itu berapa, terus untuk makan itu berapa. Jadi emang udah ada kayak budgetnya sendiri buat itu berapa, skincare itu berapa. Berikut adalah dokumentasi wawancara saya bersama mahasiswa yang ketiga yaitu Lira. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Betania Lira Salonika. Saya semester 2 di Universitas Merdeka Malang. Lumayan sering sih, tujuannya biasanya buat kayak foto-foto gitu, buat makanan sosmed lah. Oh, buat konten gitu ya, Kak? Ya, buat konten. Aku maunya cari yang 24 jam, terus habis itu yang estetik. Ya agak mahal dikit nggak apa-apa deh, yang penting bagus. Oh ya, sering. Oh, sering. Sering. Aduh, kalau itu sih susah ya. Penampilan juga butuh, tapi rasa juga lumayan ya. Tapi kayaknya 70%-nya di penampilannya aja. Gaya hidup aja. Sedikit mempengaruhi sih ya, tapi nggak apa-apa kan, ada tujuannya buat foto-foto juga. Oh, okay. Menurut hasil wawancara saya adalah pergi ke kafe karena merasa lebih nyaman dan fokus untuk mengerjakan skripsi. Meski dia menganggap sebagai gaya hidup, aktivitas ini tetap dirasa fungsional dan tidak memberatkan pengeluarannya. Untuk Intan, ia sering ke kafe untuk hiburan dan kumpul bersama temannya, terutama jika tempatnya sedang viral. Nongkrong di kafe dinilai sebagai gaya hidup sekaligus kebutuhan ringan selama masih dalam batas wajar. Untuk Lira sendiri datang ke kafe untuk foto-foto dan membuat konten. Ia mengutamakan estetika kafenya dan nongkrong dianggap sebagai bagian dari gaya hidup konsumtif. Kesimpulan dari wawancara bersama ketiga narasumber saya, budaya nongkrong di kafe memang menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa di Kota Malang, dengan tujuan yang tentunya beragam. Mahasiswa yang pergi ke kafe untuk mengerjakan skripsi menunjukkan bahwa konsumsi bisa bersifat fungsional meskipun tetap diakui sebagai gaya hidup. Sementara itu, mahasiswa yang nongkrong untuk hiburan dan konten cenderung dipengaruhi oleh tren dan media sosial yang mencerminkan bentuk konsumerisme modern. Aktivitas nongkrong tidak lagi hanya soal kebutuhan, tetapi juga soal eksistensi sosial dan mengikuti arus tren yang berkembang. Solusi yang bisa diterapkan dari permasalahan ini, yang pertama, bisa dilakukan sosialisasi ke mahasiswa di kampus-kampus tentang bahaya dari konsumerisme. Yang kedua, untuk pemerintah bisa menyediakan fasilitas ruang publik dan working space 24 jam yang gratis dan juga mudah diakses oleh mahasiswa.
Sekian dari saya, terima kasih.